Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, bertemu kembali dalam ibadah virtual Gereja Yesus Gembala. Kita tidak terasa sudah ada di bulan Oktober, bulan yang ke-10 di tahun 2020 ini. Di bulan Oktober kita punya satu tema, yaitu dipanggil untuk beriman. Diambil dari Efesus pasal 3 ayat ke-17 dikatakan, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Bapak Ibu Saudara, iman kita ini tercermin saat kita percaya Yesus. Ada kasih yang mengakar di dalam kita, ada kasih yang menjadi dasar hidup kita. Sehingga orang beriman itu pasti akan mencerminkan kasih. Bapak Ibu Saudara, di bulan ini kita akan belajar yaitu tema-tema mengenai iman, di mana kita ini percaya penuh dan kita berdasar di dalam kasih, sehingga kasih Kristus itu boleh kita sebarkan untuk orang-orang di sekitar kita. Dan biarlah kita ini juga tetap setia di dalam iman kita jadi pancaran kasih untuk orang sekitar kita. Bapak Ibu Saudara yang terberkati dengan channel ini, Bapak Ibu Saudara boleh subscribe, boleh bagikan. Juga Bapak Ibu Saudara yang suka dengan lagu-lagu, boleh kunjungi channel A Thousand Haleluya. Dan Bapak Ibu Saudara bisa dengarkan lagu-lagu rohani di sana. Dan kiranya saya berdoa kita selalu dalam kondisi baik. Dan mari kita ikuti ibadah virtual kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kami ucapkan selamat datang di ibadah virtual Gereja Yesus Gembala. Mari pada saat ini kita teduhkan hati, kita satu dalam doa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya karena kemurahan dan kebaikan-Mu, kami dapat kembali menghadap tahta kudus-Mu. Biarlah Bapa, Engkau buat hati kami indah dan rendah di hadapan-Mu. Biarlah nama-Mu saja yang kami tinggikan dan kami muliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bawalah hati kami lebih dekat lagi ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau memuji, kami mau meninggikan nama-Mu. Tuhan, izinkan ku menghadap masuk indah hadir-Mu. Ku rindu nyanyikan mazmur bagi-Mu dan ku nanti kasih-Mu melawatku. Izinkan ku menghadap masuk indah hadir-Mu. Ku rindu nyanyikan mazmur bagi-Mu dan ku nanti kasih-Mu melawatku. Oh Tuhan, basuh hatiku kuasa-Mu, layakkan ku jauhkan hati yang membatu, beriku urapan baru. Inilah hati kami ya Tuhan. Tuhan, izinkan ku menghadap masuk indah hadir-Mu. Ku rindu nyanyikan mazmur bagi-Mu dan ku nanti kasih-Mu melawatku. Oh Tuhan, basuh hatiku kuasa-Mu, layakkan ku jauhkan hati yang membatu, beriku urapan
tempat-Nya yang kudus. Haleluya. Suci nama-Mu Tuhan.
sampai ke langit kebenaran-Mu, Tuhan. Kau kutinggikan melebihi segalanya kebesaran-Mu, Tuhan. Mulia nama-Mu, datang kerajaan-Mu di bumi dan di surga. Kau berkuasa, jadilah kehendak-Mu sampai selama-lamanya. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Yesus Kristus. Amin. Mari sama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau masuk lebih dalam lagi ke hadirat Tuhan. Terimalah pujian dan penyembahan kami ya Tuhan. Inilah sembah dan syukur kami hanya untuk-Mu. Tuhan, ku cinta bait-Mu, tempat Kau nyatakan setia-Mu. Ku rindukan setiap waktu Engkau yang mengasihiku. Tuhan, ku cinta bait-Mu, tempat Kau nyatakan setia-Mu.
Terima kasih Tuhan kalau sampai saat ini Engkau masih memperbolehkan kami ada di rumah-Mu. Lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Saat kami bersama-Mu, ada di dalam hadirat-Mu, ada sukacita, ada pengharapan yang tidak akan pernah hilang dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu dalam kelemahan keterbatasannya. Tuhan pakai untuk menyampaikan firman-Mu yang hidup. Berkati juga setiap umat-Mu yang sudah mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami untuk mengerti dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah benih firman-Mu itu tumbuh dalam tanah hati kami, berbuah berkali-kali lipat di dalam perbuatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap sambut firman-Mu. Kami semua yang percaya berkata haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, sudah masuk di dalam bulan yang ke-10 yaitu bulan Oktober. Nggak kerasa sebentar lagi kita masuk dalam Natal, kemudian tahun baru, kita tutup tahun. 2020 ini justru kerasanya cepat sekali. Bapak Ibu Saudara, di bulan Oktober ini kita punya satu tema yaitu dipanggil untuk beriman. Beberapa waktu lalu saya membaca ada hamba Tuhan yang dipakai, dia menuliskan lagu yang bagus kemudian dituliskan di dalam judul headline dari berita itu adalah saya kehilangan iman saya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengatakan iman, seringkali kita pikir orang yang melayani, orang yang ada di mimbar, imannya pasti kuat. Bahkan dikatakan kalau anak hamba Tuhan, imannya pasti kuat. Bapak Ibu Saudara, nggak ada sangkut pautnya yang namanya iman itu dengan silsilah atau anak siapa. Iman itu adalah hubungan pribadi kita sama Tuhan. Mari kita buka dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 1. Hari ini kita akan bahas dari ayat ini saja, yaitu Ibrani pasal 11 ayat 1, di mana kita duduk di gereja mendengarkan siaran, khotbah. Kita sering kali mendengar ini, tapi kita melupakan sesuatu yang penting dari iman. Dikatakan demikian, Ibrani pasal 11 ayat yang pertama adalah iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca ini adalah sebuah hal yang menarik. Karena dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita inginkan, yang kita ingin capai, yang kita sudah harapkan. Tapi bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita menginginkan, kita mengharapkan sesuatu, kita expect something, tapi kita nggak lihat itu. Bagaimana itu bisa terjadi? Kalau seorang ada bersama dengan rekannya berbisnis, mungkin orang itu hanya telepon-teleponan dan kemudian bisnis itu bisa terjadi. Itu semua karena satu hal Bapak Ibu Saudara, rasa percaya saat melakukan percakapan. Jadi dasar dari iman yang pertama adalah percaya penuh. Kalau kita dalam kehidupan kita bergereja, dalam kehidupan kita beriman, tapi kita nggak percaya sama Tuhan, mungkin Bapak Ibu Saudara sedang menjalani satu kehidupan yang mungkin pura-pura percaya kepada Tuhan. Banyak orang ada di gereja lama, melayani lama, tapi begitu dikatakan apakah engkau percaya Tuhan? Iya Pak, saya percaya. Jadi begitu pertanyaannya lebih dalam lagi, seberapa percayakah engkau sama Tuhan? Itulah Bapak Ibu Saudara yang namanya iman. Iman itu bercerita tentang kepercayaan penuh kita kepada Tuhan. Bahkan Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal 5 ayat ke-7 katakan demikian. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat bagaimana kehidupan Rasul Paulus, dia adalah satu-satunya orang dari rasul yang tidak berjumpa dengan Yesus secara tatap muka di muka bumi ini. Tetapi Rasul Paulus itu dia mengalami perjumpaan secara rohani dengan Yesus. Dan saat dia mengalami perjumpaan rohani, disitulah timbul yang namanya iman atau percaya penuh kepada Yesus. Karena apa? Karena ada perjumpaan pribadi yang merubahkan hidupnya. Dan saat percaya penuh itu timbul dalam hidup Paulus, dia tuliskan kepada Korintus bahwa aku hidup, percaya, berjalan, melakukan segala sesuatu bukan karena penglihatanku. Ini hal yang menarik Bapak Ibu Saudara.
Karena di dalam kehidupan kita sering sekali diajarkan, kita mengambil keputusan, mengambil tindakan, itu didasarkan adalah fakta-fakta yang ada. Bagaimana kita ini melihat kondisi yang ada itu akan mempengaruhi kita. Dan banyak orang kehilangan imannya karena keadaan, Bapak Ibu Saudara. Banyak orang kehilangan imannya karena dia tidak mempercayai Tuhan secara penuh, karena dia melihat keadaan yang ada tidak seperti apa yang diinginkan. Sehingga saat dia membaca keadaan yang ada di dalam hidupnya, dia pikir gini, yang namanya firman Tuhan ini nggak mungkin. Beberapa waktu lalu saya ngobrol sama ada seorang teman, dia bilang begini, Pak, saya baca Alkitab, tapi kenapa saya susah sekali mempercayainya? Saat kita baca Alkitab, Alkitab itu ada dua hal Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah logos atau kata-kata yang tertulis. Saat saya tadi bacakan iman adalah dasar, itu adalah logos. Tapi saat kita mempercayai bahwa iman adalah dasar dalam kehidupan kita, untuk kita mengambil keputusan, untuk kita mengambil langkah dan kita mempercayai Tuhan, itu berubah menjadi rema. Saat kita baca firman, apa yang kita ambil? Kalau logos yang kita ambil, maka kita akan makin pandai. Tetapi saat rema yang kita ambil, maka kita akan dituntun dalam jalan Tuhan. Saya akan bawakan dari iman ini hanya dari Ibrani. Ibrani pasal 11 ayat 7 dikatakan demikian. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat bagaimana kisah Nuh ini adalah kisah yang menarik. Nuh hidup di zaman yang cukup menarik. Mungkin sama seperti kita. Saat orang-orang sudah jahat, saat orang-orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Dan dikatakan dalam Alkitab, di dalam Kejadian pasal 6, bahwa moral manusia itu sudah hilang. Dan manusia hidup dalam kejahatan yang begitu berat. Sehingga Allah itu ingin membumi hanguskan dan ingin melenyapkan manusia. Tapi ada seorang yang bernama Nuh. Nuh ini hidup tidak dari apa yang dia lihat. Kalau orang melihat, orang lain jahat ya saya jahatlah. Kalau orang lain berbuat curang, saya curanglah. Kalau saya melihat semua melakukan itu, berarti itu arus yang benar. Bapak Ibu Saudara, tapi Nuh ternyata tidak. Nuh bergaul karib dengan Tuhan. Nuh melakukan yang berbeda daripada orang di sekitarnya. Dan saat itu ada firman Tuhan berkata kepada Nuh, Nuh, bangun bahtera di gunung. Dan di situ kamu akan membangun bahtera yang ukurannya sudah dijelaskan sama Tuhan. Dan Tuhan akan menurunkan hujan yang tidak berhenti selama beberapa waktu. Dan kemudian, kalau kita membayangkan, Nuh bukanlah seorang nelayan. Nuh itu adalah seorang petani. Dan saat Nuh mendapatkan sebuah pernyataan seperti itu, kalau dia mengandalkan penglihatan, dia mengandalkan inderanya untuk melihat apa yang terjadi di sekitarnya, maka Nuh akan bimbang. Tetapi Nuh percaya penuh sama Tuhan. Apa yang dia lakukan adalah Nuh melakukan dengan taat seperti yang difirmankan oleh Tuhan. Sehingga dalam ketaatannya Nuh membangun bahtera. Dan saya melihat ada film yang memparodikan bagaimana kisah Nuh ini. Pada waktu Nuh membangun bahtera, semua orang mengolok-olok dia. Semua orang berkata, engkau gila, engkau percuma. Kalau kamu mau bangun bahtera itu harusnya di pantai. Begitu hujan udah kesapu dulu. Tetapi apa yang mau dinyatakan di dalam kisah Ibrani 11 ayat 7, apa yang mustahil bagi Allah, bagi manusia, itu tidak mustahil bagi Allah. Karena yang namanya hujan sampai kepada gunung itu belum pernah terjadi, Bapak Ibu Saudara. Tsunami Aceh terjadi tahun 2004. Itu orang lari ke gunung masih selamat. Ini lebih daripada tsunami yang terjadi di muka bumi ini. Air naik sampai gunung dan menutupi semua permukaan bumi. Dan selama beberapa waktu tidak surut-surut. Bayangkan kalau Nuh waktu itu dia mengandalkan penglihatannya. Dia mengandalkan bagaimana orang lain hidup. Dia ikutin arus. Yang terjadi adalah Ibrani pasal 11 ayat 7a ini gak pernah ditulis. Karena dikatakan demikian. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Bapak Ibu Saudara, mungkin Tuhan perintahkan kita melalui firman Tuhan, melalui Alkitab yang kita baca.
untuk kita ini hidup benar di tengah angkatan yang bengkok ini. Mungkin kita pikir, Tuhan, kenapa Engkau suruh aku menjadi berkat? Kenapa Engkau suruh aku jadi orang yang beriman di antara orang-orang yang sudah meninggalkan imannya? Tapi kalau kita lihat apa yang sedang Tuhan persiapkan, Tuhan melihat jauh di depan sana apa yang kita akan hadapi, apa yang akan keluarga kita hadapi, akan apa yang pekerjaan kita akan hadapi, bahkan akan apa pelayanan yang kita hadapi. Tuhan ingin menyelamatkan kehidupan kita. Yang kedua, percaya penuh akan membuat kita memikirkan tentang Tuhan dengan benar. Pemikiran kita tentang Tuhan yang benar akan menghasilkan tindakan yang benar. Ibrani pasal 11 ayat 1 saya ulang lagi. Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Dasar dikatakan. Yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ada kata dasar dan ada kata bukti. Bapak ibu saudara, yang namanya dasar dan bukti ini adalah sesuatu yang harus kita pegang. Kalau kita sekarang ada di tempat kita berdiri, karena ada dasar yang kita bisa injak. Dan kalau kita hidup saat ini, karena ada bukti yang membuat kita hidup, yaitu nafas kita, bagaimana kita bergerak. Dan dikatakan demikian, karena iman maka Abraham, tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Bagaimana Bapak Ibu Saudara saat ada yang namanya ujian iman ini akan mempengaruhi tindakan kita. Kalau kita nggak punya dasar yang kuat, nggak punya bukti yang kuat akan kita percaya sama Tuhan, maka tindakan kita mungkin akan berbeda sekali. Saat Abraham diperintahkan Tuhan untuk mempersembahkan Ishak, bahkan dikatakan bahwa Ishak itu anak perjanjiannya, anaknya yang tunggal, yang akan menghadirkan bangsa-bangsa. Tetapi Tuhan katakan, persembahkan bagiku. Kenapa kok Abraham mau naik ke gunung dan mempersembahkan anaknya? Ada hal dikatakan demikian Bapak Ibu Saudara sebelumnya. Abraham percaya, dia bawa Ishak ke gunung, dia persembahkan kepada Tuhan. Kalau sampai Ishak mati, Abraham mempercayai bahwa yang memberikan hidup bukanlah Abraham, tetapi Tuhan bisa menghidupkan Ishak kembali. Kalau orang percaya penuh sama Tuhan, pandangan mengenai Tuhannya benar, tindakannya akan berbeda sekali. Kalau kita berbicara mengenai bagaimana Abraham bertindak, iya Pak, dia bapak orang beriman. Jelas sekali imannya itu pasti besar. Abraham bukanlah orang yang sempurna. Abraham pernah berkali-kali dia jatuh dalam di mana dia menyangkal apa yang dijanjikan Tuhan. Masakan aku sudah tua dan istriku ini sudah mati haid? Masakan dia akan melahirkan anak bagiku? Sampai Tuhan sekali-kali berkata, pandanglah bintang. Abraham diingatkan, kalau kau pandang bintang, itulah jumlah keturunan yang akan kau hasilkan. Bapak ibu saudara, kadangkala yang namanya iman ini nggak serta-merta kita akan mempercayai penuh terus. Kadang-kala kita diuji sama Tuhan, kita bisa meragukan. Tapi jangan sampai dasar kita, bukti kita mempercayai Tuhan itu goyah. Karena dasar dan bukti kita mempercayai Tuhan bukanlah keadaan, melainkan firman Tuhan yang kita baca setiap saat kita ini mempercayainya dengan penuh. Tadi sudah saya katakan, kalau kita baca firman Tuhan, kita ambil logosnya, kita ambil ilmunya, kita enggak ambil remanya, maka Anda dan saya akan terjebak dalam keadaan. Tapi saat kita mempercayai bahwa firman Tuhan itu hidup dalam hati kita, maka kita akan punya pandangan yang benar mengenai Tuhan. Dan itu akan memimpin tindakan kita. Selanjutnya yang terjadi dalam kisah Abraham adalah Ishak. Ibrani pasal 11 ayat 20 dikatakan demikian. Karena iman, maka Ishak sambil memandang jauh ke depan, memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Bapak ibu saudara, iman ini bercerita bukan tentang hal yang terjadi dalam waktu dekat saja. Iman bukan menceritakan sesuatu yang terjadi setelah kita melangkah satu demi langkah. Enggak, iman seringkali membawa kita jauh memandang ke depan. Karena dengan iman kita akan melihat dengan lebih jelas. Saat mata kita hanya bisa memandang beberapa waktu, tetapi dengan iman kita bisa memandang jauh melebihi mata kita.
Karena dikatakan demikian. Karena Ishak ini mengambil sebuah keputusan untuk memberkati Yakub dan Esau, dia memandang jauh ke depan. Dengan apa? Bukan dengan mata, melainkan dengan iman. Kadang-kala dalam kehidupan kita, kenapa seringkali kita jatuh dalam mengambil keputusan? Yang kita andalkan dalam mengambil keputusan adalah keadaan. Tentu saja kita jangan bilang, Pak, kalau gitu namanya orang beriman selalu bertentangan dengan keadaan. Enggak seperti itu. Tetapi iman akan membimbing kita untuk mengambil keputusan yang jauh ke depan. Bukan hanya mengambil keputusan sesaat, diperbaiki sesaat. Tetapi iman akan dipandu oleh Tuhan supaya kita ini bisa mengambil keputusan. Penerapannya Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita saat kita ambil keputusan, jangan ambil keputusan hanya yang terbaik untuk saat ini. Tetapi pandanglah jauh ke depan. Karena contoh aja, Pak, kalau saya nggak ngutang, maka saya akan mati hari ini. Kemudian orang itu bilang, ya udahlah ngutang aja, yang penting hari ini hidup. Tetapi utang itu akan mengambil satu konsekuensi. Kita akan tergantung sama orang. Alkitab katakan, akulah Allah yang menyediakan. Jehovah Jireh. Jehovah Jireh. Kalau kita percaya dia yang menyediakan, Bapak Ibu Saudara, percayai itu lebih daripada keadaan Bapak Ibu Saudara. Tuhan bisa utus siapapun untuk memberkati. Di tengah Abraham naik ke gunung, dia melihat gak ada siapa-siapa yang menyediakan pengganti untuk Ishak. Tuhan sudah taruh di situ. Kalau dulu Tuhan bisa lakukan itu, nah Tuhan gak bisa lakukan sekarang. Problemnya adalah demikian. Seringkali kita dalam keadaan seperti ini, kita jadi malas. Kalau kita malas, maka tentu saja firman Tuhan yang lain berkata, orang yang tidak bekerja janganlah makan. Bapak Ibu Saudara, dalam keadaan seperti ini Anda jangan mainkan firman Tuhan. Jehovah Jireh itu berarti saya diam dan Tuhan sediakan buat saya. Seringkali kita mempertentangkan ayat-ayat demi ayat sehingga itu dipergunakan untuk kepentingan kita. Tuhan menyediakan segala sesuatu dengan baik saat kita juga mempunyai pandangan yang baik tentang Tuhan. Dan kita juga melakukan sesuatu dengan tekun. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Ibrani pasal 11 ayat 1 mengajarkan tentang hasil. Setiap kita pasti menginginkan hasil dari tindakan kita, dari kesetiaan kita, dari kita mengikut Tuhan. Katakan demikian, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kita menginginkan ada sesuatu yang kita dapat saat kita sudah melangkah, saat kita sudah melakukan sesuatu. Dan bukti dari segala yang tidak kita lihat. Saat kita bekerja Bapak Ibu Saudara, seringkali dalam pekerjaan kita, dalam kondisi kita melakukan semuanya dengan baik. Misalnya kita bekerja, kita melakukan sesuatu yang baik. Kita mungkin mancing deh, pagi sampai siang. Belum tentu ikan itu akan kita dapat banyak. Tapi kalau kita tidak memancing, saya pastikan kita nggak dapat ikan. Yang namanya mengharapkan itu adalah saat kita sudah melakukan segala sesuatu dengan yang baik, hasilnya adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Seringkali kita berpikir, Pak, saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan itu, kenapa hasilnya seperti ini? Manusia itu seringkali dalam hidupnya orientasinya adalah hasil. Kalau kita orientasinya hasil, seringkali kita akan kecewa. Dalam proses hidup ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan menginginkan adalah demikian. Saat kita sudah berbuat, bertindak dengan benar, Tuhanlah yang memberi hasil. Bapak Ibu Saudara, kalau kita punya satu gambaran, satu pandangan yang benar tentang Tuhan, bahwa Tuhan itu menyediakan tepat seperti yang diperlukan menurut kekayaan dan kemuliaan yang Dia berikan kepada kita. Artinya apa? Tuhan berikan berkat untuk Abraham adalah berkatnya Abraham. Tuhan berikan berkat untuk Ishak adalah berkatnya Ishak. Tuhan berikan berkat untuk Yusuf adalah berkatnya Yusuf. Berkatnya Yusuf, Abraham dan Ishak ini berbeda-beda.
Sama juga dengan kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Tuhan berikan berkat kepada saya adalah seperti yang Tuhan inginkan pada saat saya menjalankan kehidupan ini. Tuhan juga memberikan berkat seperti yang Bapak Ibu Saudara sedang nikmati. Itu sesuai dengan Tuhan yang sudah rencanakan. Maka saat kita mengerti bahwa berkat tiap orang itu berbeda, maka kita tidak akan berorientasi kepada hasil. Karena hasil itu ada di tangannya Tuhan. Lalu bagaimana Pak? Ibrani pasal 11 ayat 40 katakan demikian. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Saat kita mengharapkan sesuatu kita anggap baik, Tuhan jauh lebih tahu apa yang sedang kita dapatkan sekarang ini itu lebih baik. Kalau kita sedang menghadapi hari-hari yang mungkin kita anggap, Pak, ini masa-masa tersusah dalam kehidupan saya. Pak, ini masa-masa di mana saya ini berjuang. Bapak Ibu Saudara, Alkitab katakan bahwa ujian yang kita hadapi, apa yang sedang kita hadapi, tidak melebihi kekuatan kita. Karena Tuhan itu beserta kita. Dalam kehidupan ini Bapak Ibu Saudara, gak ada yang namanya orang itu hidup selalu mulus, selalu baik-baik saja. Kalau saya lihat bagaimana kehidupan pahlawan-pahlawan iman ini, mereka menghadapi tantangan yang cukup keras. Saat Abraham dia hidup, umur 60-70 tahun, dia harus meninggalkan zona nyamannya dan mencari tanah di mana Tuhan janjikan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, umur 60-70 tahun itu sudah dia mulai tua. Kekuatannya sudah menurun. Harusnya dia menikmati masa pensiunnya. Tapi Tuhan perintahkan Abraham untuk keluar dan cari tanah perjanjian. Saat Musa diutus Tuhan untuk memimpin bangsa Israel, Tuhan sudah kasih tahu, tujuanmu adalah tanah perjanjian. Tapi saat mencapai tanah perjanjian, dia memimpin bangsa yang tegar tengkuk. Saya sedang membaca Alkitab sehari 5 pasal, saya sering merenungkan. Pemimpin yang paling kasihan itu Musa. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, dia udah bilang, Tuhan jangan pilih saya. Saya ini orang yang gak bisa berbicara di muka umum. Saya ini orang yang gak bisa pimpin. Meskipun Musa itu dididik dengan pendidikan yang baik. Dia sebetulnya pemimpin yang baik. Tapi saat dia menghadapi Tuhan, dia tahu yang dia pimpin adalah bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang keras. Dan saat dia mendapatkan bangsa yang keras, dia pikir kemampuanku kurang. Dan dia katakan, biarlah Harun menyambung lidahmu, Harun jadi juru bicaramu. Dan saat Musa itu sudah melakukan mujizat demi mujizat yang Tuhan pimpin, dia sudah masuk dalam padang gurun. Orang Israel selalu bilang, lebih baik aku mati tanah Mesir. Di tanah Mesir makanan ada. Di tanah Mesir yang namanya itu tempat istirahat, daging, roti ada. Bapak Ibu Saudara, kehidupan Mesir itu jauh lebih buruk daripada pengembaraan. Karena di Mesir orang Israel itu disiksa. Bahkan kehidupan mereka biasanya sampai 40 tahun sudah mati. Dan matinya adalah dengan tulang punggung yang bengkok. Kalau kita lihat pahlawan-pahlawan iman, itu artinya adalah dia mempertahankan apa yang dia tidak lihat. Karena dikatakan Abraham sampai akhir hidupnya tidak melihat apa yang namanya tanah perjanjian itu. Bahkan Musa saat dia kirim 12 pengintai itu sudah masuk kembali ke padang gurun. Musa sudah dilapori bagaimana yang namanya tanah perjanjian itu. Tapi Musa tidak pernah menginjakkan tanah kakinya ke tanah perjanjian. Ini bercerita tentang proses hidup Bapak Ibu Saudara. Yang namanya hasil yang kita dapat itu adalah keputusan Tuhan. Tetapi iman itu bercerita bagaimana kita percaya penuh kepada Tuhan, bagaimana kita ini bertindak di dalam kebenaran, dan kita mengharapkan hasil yang Tuhan beri. Sebagai kesimpulan Bapak Ibu Saudara, iman yang kita miliki akan mengarahkan kita untuk bertindak benar dalam segala situasi. Kalau iman kita percaya kita kepada Tuhan itu,
kita punya landasan yang benar, kita punya satu pemikiran yang benar kepada Tuhan. Dan saat kita punya pemikiran yang benar kepada Tuhan, itu akan membuat tindakan-tindakan kita didasari oleh firman Tuhan. Dan saat firman Tuhan itu mendasari kehidupan kita dalam bertindak, saya rasa Tuhan punya hasil yang lebih baik dari apa yang kita bayangkan. Mari kita tunduk kepala kita, siapkan hati kita untuk menaikkan sebuah pujian. Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara, tetapi firman Tuhan yang kami terima pada malam hari ini mengenai iman. Tuhan, kami tidak butuh iman yang besar, tapi kami butuh iman yang hidup. Iman seperti biji sesawi, yang saat iman itu jatuh dalam tanah yang subur, dia akan tumbuh. Dan saat iman itu tumbuh Tuhan, dia akan menaungi kehidupan kami. Ada satu hal yang Tuhan tanamkan Bapak Ibu Saudara. Ada sebuah pohon dan pohon ini adalah pohon kurma. Saat biji dari pohon kurma ini harus ditanam, ada hal yang menarik. Si penanam pohon itu harus menaruh batu yang cukup berat di atas biji kurma yang ditanam, supaya saat biji itu tumbuh, yang menghasilkan akar ke bawah. Dan saat akar itu kuat, akar itu akan menopang untuk biji itu tumbuh ke atas. Dalam kehidupan kita, Tuhan sering beri kita satu beban supaya kita berakar di dalam Dia, supaya kita ingat bahwa kehidupan kita tidak lain, tidak bukan, karena adalah kasih Tuhan. Dan saat kita ada karena kasih Tuhan, maka kita akan mengakar di dalam Dia. Dan saat kita mengakar dalam Dia, kita akan tumbuh bersama Dia. Dan saat kita tumbuh bersama Dia, kita akan menghasilkan buah bersama Dia. Dan kita akan menjadi satu pribadi yang mempunyai iman yang berakar kuat. Mari kita naikkan sebuah pujian pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara.
Mari kita siapkan hati kita untuk kita terima berkat Tuhan. Haleluya. Murid Yesus Gembala, terimalah berkat jasmani, jiwani dan rohani dalam keluargamu, pekerjaanmu, studimu, pelayananmu dan komunitasmu. Diberkatilah engkau dengan kehidupan kekal. Diberkatilah engkau dengan hikmat ilahi. Diberkatilah engkau dengan kekuatan dan pengharapan kekal. Diberkatilah engkau dengan kekayaan dan kemuliaan Allah. Diberkatilah engkau selalu dalam damai sejahtera dan sukacita. Diberkatilah engkau dalam terang kasih dan iman sejati. Dialah Tuhan yang tidak berubah sekarang dan selamanya, yang menghadapkan wajahnya padamu dan menyertai engkau selamanya untuk memberitakan kabar baik sampai ke ujung dunia. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, pulanglah dan terimalah berkat anugerah dan pemeliharaan kekal dari Allah Bapa, berkat rahmat pemulihan dari Tuhan Yesus Kristus, berkat pertolongan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus di dalam kehidupanmu dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali dalam kemuliaan. Semua percaya katakan haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah virtual sudah selesai. Biarlah kita tetap jaga jarak, kita tetap dalam hadirat Tuhan, kita jaga kesehatan kita. Tuhan Yesus memberkati.